Selamat menikmati alur cerita dari saya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke intro. Madu aman buat kisah membara, alur hadir bawa cerita, petualangan penuh warna, bersama kita jelajahi dunia. Scene diawali dengan seorang reporter yang memberitakan bahwa Pulau Langit Kainal sudah lenyap secara alami setelah raid Bossfield berhasil diselesaikan. Warga setempat sekali lagi berhasil merebut kembali langit biru walaupun gerbang menuju Pulau Langit sudah menghilang, gangguan spasial mulai terjadi, dan kemungkinan munculnya zona mutasi yang tidak bisa diabaikan. Terlihat Hyesung yang sedang diwawancarai. Hyesung mengatakan bahwa saat raid mereka mengalami kesulitan karena ada sekelompok orang yang berusaha mencuri bos dengan cara yang brutal dan sepertinya kalian juga sudah tahu karena video yang bocor. Namun setelah semua hal itu, kami masih berhasil melakukan raid Bossfield Kainal, dan di saat Bossfield berhasil dikalahkan kelompok misterius langsung melarikan diri dari tempat itu. Salah satu wartawan bertanya item seperti apa yang telah dijatuhkan oleh Bossfield Kainal. Hyesung mengatakan bahwa mereka semua mendapatkan peringkatan statistik. Namun wartawan itu kembali bertanya tentang item yang dijatuhkan oleh Bossfield, yang membuat Hyesung kesal dengan para wartawan, dan akhirnya ia memutuskan untuk mengakhiri sesi wawancaranya. Televisi itu pun dimatikan. Lalu, terlihat Hyejin yang sedang mencoba menelepon seseorang. Saudaranya menganggap bahwa jika orang yang mencuri item Bossfield Kainal tertangkap oleh Hyesung, ia pasti akan berakhir. Hyejin terus mencoba menelepon seseorang, meskipun teleponnya tidak diangkat-angkat. Saudaranya yang melihatnya bertanya, "Kau masih mencoba meneleponnya? Bagaimana kalau tebakanmu salah?" Namun Hyejin masih gigih dengan kepercayaannya dan anggap saja jubah itu memang perlengkapan standar untuk seorang penyihir, tapi melihat skill utamanya juga fireball, situasinya bisa berubah total. Kurasa memang benar, orang yang mencuri item Bossfield Kainal itu adalah psikopas. Terlihat ternyata orang yang dari tadi dicoba untuk ditelepon adalah Juon. Namun saat Hyejin ingin berkata sesuatu, tiba-tiba saja Juon mengangkat teleponnya. Juon pun menyapa Hyejin. Namun Hyejin langsung menanyakan apakah Juon adalah penyihir yang telah membantunya saat raid Bossfield Kainal kemarin. Juon yang mendengar pertanyaan itu langsung terkejut dan mencoba menyangkalnya dengan terbata-bata. Apa maksudmu? Aku saja tidak ikut raid malam itu." Namun Hyejin kembali bertanya, "Perlengkapan penyihir itu persis seperti punyamu. Aku sebenarnya sudah mau bertanya tentang ini waktu itu, namun kamu malah menghilang begitu saja." Namun Juon kembali mengelak bahwa ia bahkan tidak sempat untuk datang ke lokasi raid. Tapi Hyejin masih kekeh dengan feelingnya bahwa orang itu adalah Juon. Wajah Juon pun menjadi semakin cemas, dan ia masih coba mengelak bahwa itu bukan dia. Dan ia juga meminta maaf karena tidak bisa ikut raid, padahal sudah diundang olehnya. Juon ingin mengakhiri teleponnya karena ia sedang mandi, jadi tidak bisa terlalu banyak bicara sekarang. Namun Hyejin menganggap bahwa Juon mencoba menghindari pertanyaannya. Terlihat Juon yang benar-benar sedang mandi, dan ia menganggap bahwa setelah ia mengatakan hal itu, harusnya ia tidak akan ditelepon lagi oleh Hyejin. Namun, anggapan Juon itu salah, karena Hyejin malah meneleponnya terus-menerus setiap menit. Juon mengatakan bahwa ia sudah merasa stres karena hal-hal yang ia dengar dari Ego. Scene pun flashback ke saat Juon masih di dalam area tutorial. Terlihat Ego yang menjelaskan tentang dunia Juon yang akan dihancurkan, namun ia memintanya untuk tenang karena ia punya kekuatan spesial. Juon terdiam kebingungan dengan kekuatan spesial apa yang ia punya. Ego menjelaskan bahwa skill master adalah kekuatan spesialnya, karena kekuatan itu adalah bentuk otoritas kecil untuk mengubah realitas, dan hal seperti itu biasanya hanya dimiliki oleh para dewa. Karena itu adalah kekuatan yang dianugerahkan kepadamu oleh dewa. Juon bertanya, kenapa ia yang mendapatkan kekuatan itu? Ataukah aku ini setengah dewa atau semacamnya? Namun ia malah membayangkan saat ia sedang wajib militer. Ego menganggapnya normal jika kebingungan, karena hal itu memang membingungkan, tapi sebaiknya jangan terlalu dipikirkan. Terlihat Raja Iblis dan Juon saat belum kembali ke tubuh aslinya. Ego menjelaskan bahwa Juon telah melakukan banyak hal sampai sekarang, dan skill master adalah bentuk hadiah atas semua hal yang telah kau lakukan dulu.
Lalu sekarang tinggal satu pilihan untukmu. Juon bertanya, pilihan apa yang ego maksud? Ego menjelaskan bahwa kekuatan yang kau miliki bukanlah bentuk sejati dari fragmen kekuatan dewa. Dan seorang pahlawan adalah ia yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Jadi kekuatan itu bisa tertidur atau tumbuh tergantung dengan pilihanmu. Jadi kau bisa saja menikmati kekuatanmu demi bertahan hidup atau menanggung beban kekuatan itu demi menyelamatkan dunia. Dan jangan khawatir, karena penyelamatan bukanlah kewajiban seorang pahlawan. Jadi ini hanyalah salah satu dari pilihanmu. Scene kembali ke saat sekarang. Juon merasa tugas menyelamatkan dunia. Sedikit terdengar aneh, apalagi melihat dari dirinya yang beberapa waktu sebelumnya masih menjadi penjaga minimarket. Juon pun memutuskan untuk hidup tenang dengan makan ayam dan minum bir setelah mandi. Scene kembali berpindah kepada Hye-jin yang akhirnya selesai membuat analisis berdasarkan intuisi briliannya tentang Juon. Dia menyimpulkan bahwa Juon memanglah psikopas. Namun sayangnya, masih belum ada bukti kuat. Sebanyak apapun aku memikirkannya, kurasa bertemu dengannya secara langsung adalah pilihan terbaik. Melihat tingkah laku Hye-jin membuat saudaranya kesal. Karena kenapa? Hye-jin terlalu terobsesi dengan orang itu. Namun, Hye-jin mengabaikannya dan kembali menyimpulkan bahwa Juon memiliki rank S, karena bahkan user rank S bisa berakhir di dalam raid. Bos Field Kainal. Ia membayangkan jika ia memang harus mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi yang terbaik di dunia ini, maka untuk itu kita harus punya seseorang sehebat psikopas di tim kita. Saudaranya menghela napas dan memintanya jika ia memang ingin menjadi yang terbaik, maka hentikan dulu semua aksi nekatmu. Namun Hye-jin langsung berdiri dan kembali membicarakan Juon. Ia mengatakan, pokoknya, berdasarkan semua info sejauh ini kalau aku harus menebak tentang Juon. Jadi setelah membuat kekacauan di Pulau Langit, lalu menghilang, tanpa jejak jelas dia nggak suka, jadi pusat perhatian, dan levelnya mungkin belum sampai level 40, jadi dia akan mencari zona rank D yang sepi, karena dia juga akan menghindari rute patroli kami, dia nggak akan masuk zona yang berada di Seoul, karena dia kelihatan kekurangan uang, dan terlihat tidak punya mobil. Jadi kalau aku persempit ke tempat-tempat yang bisa dijangkau dengan transportasi umum, ataupun jalan kaki, maka Juon kemungkinan besar akan berburu di sarang laba-laba rank D di pinggiran kota. Mendengarnya, saudaranya menganggap bahwa ia bodoh karena tidak ada yang sesuai dengan rencana. Namun scene berpindah keesokan harinya. Terlihat saudara Hye-jin yang hanya bisa terdiam melihat Hye-jin yang sudah menemukan Juon di sana. Sesuai dengan dugaannya, Juon berusaha menjelaskan bahwa ia hanya sedang menjual jasa healing dan tidak berniat untuk berburu. Saudara Hye-jin masih tidak percaya dengan dugaan Hye-jin yang benar-benar terjadi. Terlihat Hye-jin yang kembali membujuk Juon untuk jujur kepadanya. Karena ia sudah tahu bahwa ia sudah berpura-pura. Namun Juon masih mengelak bahwa ia hanya healer biasa. Tapi Hye-jin terus-menerus mencoba untuk mendesak Juon agar mengakuinya. Juon memintanya untuk tidak terus-terusan melakukan ini. Saudara, Hye-jin merasa bahwa apa yang sedang ia lihat seperti orang lemah yang sedang dipalak oleh preman. Ia pun memutuskan untuk mengangkat tangannya dan berkata, "Paham!" Ia mengatakan akan membayarnya 500 per jam. Jadi ayo pergi berburu. Ia berujar di dalam hati, sudahlah, tidak ada gunanya berdebat dengan Hye-jin. Namun Juon masih mencoba menolak tawarannya. Tapi saudara Hye-jin memintanya untuk ikut saja karena ia juga mau membayar utangmu kan? Juon pun berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk ikut, meskipun ia tidak tahu utang apa yang dimaksudkan. Tapi ya, sudahlah kalau dibayar 500 aku ikut. Dengan semangat, Hye-jin meminta untuk segera masuk ke dalam field. Namun Juon memintanya untuk menunggu sebentar. Hye-jin bertanya ada apa lagi. Juon menjawab, "Aku mau kopi skill, bukan maksudku. Aku perlu ke kamar mandi dulu." Hye-jin hanya terdiam mendengarnya. Saudaranya berujar di dalam hati. Bahkan ia sudah menebak bahwa Juon akan melakukan ini. Juon merasa sedih dalam hati, karena ia pasti akan dicap sebagai orang yang bolak-balik ke kamar mandi. Beberapa waktu setelahnya di dalam field, terlihat Hye-jin yang baru saja menyerang dan kembali meminta Juon untuk mengakui bahwa ia adalah mage yang kemarin menyelamatkannya dan juga sosok di balik dari psikopas. Ujarnya dengan wajah yang gembira. Namun Juon berpura-pura tidak mendengarnya, yang membuat Hye-jin menjadi kesal. Dan ternyata mereka sedang berada di field rank de Spider Den. Hye-jin memberitahu Juon, jika memang ia mage yang kemarin menyelamatkannya,
maka ia akan membalas kebaikannya. Dan ia berjanji tidak akan membocorkan rahasiamu. Juon berujar di dalam hati. Dilihat, dari cara bicaramu, kau hanya memeriksa kalau Maji yang kabur itu benar-benar psikopas. Aku merasa sudah ketahuan. Jadi sepertinya identitasku sebagai psikopas sudah tidak tertolong. Juon memastikan jika ia memberitahukan hal itu, ia tidak boleh membocorkan rahasianya. Hejin kagum, karena orang itu benar-benar adalah Juon. Dan jadi tidak heran, kenapa stat magikmu lebih tinggi dariku. Juon mengatakan bahwa statnya rata-rata dari perlengkapanku. Jadi aku tidak sekuat itu. Namun aku tidak bisa memberitahukan tingkat atau trait unikku. Hyejin mewajarkan jika Juon tidak mau memberitahukan tentang hal itu, namun ia masih penasaran. Jika kelas utamamu adalah mage skill Bu, jadi apa yang kamu gunakan untuk mempelajari buff dan heal? Saudara Hyejin menjadi kesal, karena mereka berdua malah terus-terusan ngobrol. Ia meminta untuk mereka fokus kepada monster-monster yang ada di field ini, karena itulah pekerjaan kita. Hyejin mengiyakan permintaan saudaranya. Juon senang karena ia tidak perlu menjawab pertanyaan Hyejin. Lalu karena Juon sudah dibayar oleh mereka, maka ia akan bekerja dengan baik dan serahkan pembersihan jalannya kepadaku. Ujarnya sembari memunculkan pedang blazing. Flame Sword. Hyejin terkejut karena Juon mengeluarkan pedang. Ia bertanya, apakah Juon juga seorang magic sword? Man, Juon beralasan bahwa ia tidak mempunyai uang untuk membeli tongkat sihir. Jadi ia menggunakan pedang untuk sekarang. Juon berujar di dalam hati. Pilihan magic statnya jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Baiklah kalau begitu. Sudah waktunya untuk mengetes skillku seperti yang sudah direncanakan. Hyejin kembali terkejut karena Juon menggunakan elemen es dan bukan api seperti biasanya. Juon kembali berujar di dalam hati. Salah satu kelebihan seseorang skill master adalah bisa menggunakan segala macam skill. Ia pun menggunakan skill Ice Spear. Seketika bermunculan bongkahan ice yang lancip. Muncul notifikasi sistem, skill Ice Spear rank A memanggil tombak es, bisa dilemparkan dalam jarak 20 meter, magic yang dibutuhkan 10, mana yang dibutuhkan 70. Kembali berujar di dalam hati, dan juga bisa mengkombinasikan berbagai macam skill. Juon pun menggunakan skill Poison. Muncul kembali notifikasi sistem Poison. Meracuni musuh membutuhkan tingkat medium. Durasi 80 detik. Magic yang dibutuhkan 80. Mana yang dibutuhkan 40. Seketika tombak ice, beracun itu langsung menusuk ke arah monster-monster yang ada di depan. Juon kembali berujar di dalam hati. Meracuni monsternya dengan Ice Spear yang sudah diberi racun, ia pun menggunakan skill Catalyst. Muncul notifikasi sistem, skill Catalyst rank B. Menambah jumlah racun yang mengenai musuh. Jika ditumpuk 3 kali, maka akan menghasilkan deadly poison magic yang dibutuhkan 800, mana yang dibutuhkan 400. Ia kembali berujar di dalam hati. Kemudian menambahkannya dengan skill boss Catalyst Sihir S, memang sangat berguna. Jika aku sampai tertangkap menggunakan fireball di luar, maka semuanya akan kacau. Jadi aku harus menahan diri sementara waktu. Hyejin bertanya, jadi kamu bukan penyihir tipe api. Namun Juon masih sibuk dengan pikirannya. Ia berpikir bahwa damage yang dihasilkan oleh combo barunya tidak sekuat serangan fireball. Hyejin menjadi penasaran sebenarnya siapa Juon ini. Dan kenapa ia bisa menggunakan banyak sekali skill. Setelahnya Shin berpindah ke sebuah restoran, terlihat Hyejin yang terkejut. Karena umur Juon 27 tahun, yang sama dengan umur Hyejin, mereka bertiga pun bersulang. Namun terlihat Juon yang merasa tidak nyaman. Karena rencananya ia akan langsung pulang setelah berburu, namun malah berakhir seperti ini. Shin memperlihatkan beberapa waktu sebelumnya. Terlihat Boss Field yang telah berhasil dikalahkan. Muncul notifikasi sistem. Menyerap soul dari Boss Field. Queen Spider Rank D. Juon senang karena Boss Field kalah hanya dengan sekali combo dan karena percobaannya sudah berhasil, maka sekarang waktunya untuk pulang. Namun tiba-tiba saja, Hyejin berteriak dan terlihat ternyata muncul notifikasi sistem. Kontribusi tidak cukup, tidak bisa menyerap soul dari Boss Field Queen Spider Rank D. Hyejin menjadi lemas karena mereka malah tidak mendapatkan soulnya. Meskipun kami membayarmu 500, tapi sayangnya semua kontribusi kamu ambil dan membuat kamu saja yang mendapatkan soulnya. Jadi dengan begitu artinya kau berhutang kepada kami. Kan Juon pun memutuskan untuk mengajak mereka untuk pergi makan saja. Juon merasa menyesal karena ia lupa bahwa ia sedang dalam sebuah party dan malah mengalahkan semua musuh. Dan sekarang aku hanya perlu minum sedikit lalu pulang. Sembari meletakkan gelasnya, Hyejin mengatakan bahwa kakak perempuanmu ini akan memberikan suatu tawaran kepadamu. Namun terlihat kondisinya yang sudah hampir mabuk sepenuhnya.
Juwon menjadi kebingungan karena biasanya Hyejin menganggapnya sebagai teman. Namun kenapa sekarang ia menganggapku sebagai adiknya? Hyejin pun menjelaskan bahwa monster bukanlah satu-satunya bahaya yang ada di dalam field. Terlihat juga saat Raid Kennel ada banyak masa di mana semuanya bisa tiba-tiba saja menjadi PvP antar user, tapi mungkin itu tidak akan menjadi masalah. Jika kamu kuat, tapi kita tidak mungkin bisa mengalahkan bos sendirian kan? Dan juga, bukankah keterlaluan kalau kamu menyamakan monster dengan manusia? Bahkan tidak ada orang yang bisa bertahan jika dikeroyok. Jadi hal itulah yang membuat berburu sendirian menjadi sangat berbahaya. Jadi, jika kamu ingin pergi ke field dengan level yang lebih tinggi, kamu harus punya tank dan juga jadwal yang jelas. Lalu bayangkan betapa mahalnya pajak yang kamu bayarkan dari barang yang kamu jual. Jadi itulah kenapa Hyejin menyodorkan kontrak ajakan untuk Juwon masuk ke dalam manajemen dari tim Hyejin pun menawarkan bahwa ia akan mengurus hal-hal tersebut untuknya, dan ia hanya perlu fokus untuk berburu. Dengan wajah terkejut, Juwon bertanya, apakah benar Hyejin ingin membuat kontrak dengannya? Hyejin membenarkannya dan memberitahukan bahwa tidak banyak user yang bagus dalam bisnis ini, dan bahkan orang yang bisa dipercaya jauh lebih sedikit. Namun, kamu kuat, dan bahkan kita sudah berbagi rahasia yang tidak diketahui orang lain. Jika monster mati, maka akan meninggalkan item, tapi manusia yang mati hanya meninggalkan nama. Jadi kalau aku tidak bisa menjadi yang terbaik sendirian, maka aku berjanji akan membuat namaku berada di atas bersama nama orang lain, dan aku lebih baik berakhir daripada harus tetap menjadi lemah. Dan jika kau menandatangani kontraknya, kamu akan mendapatkan kantor yang berdekatan dengan wanita tercantik di dunia, ujarnya sembari berpose. Saudaranya sudah muak dengan perilaku Hyejin. Juwon sudah bisa menebak tentang hal lainnya, tapi wanita tercantik di dunia itu siapa? Hyejin dengan senang menjawab bahwa tentu saja itu adalah dirinya. Mereka pun langsung terdiam. Juwon mengatakan bahwa ini adalah kontrak yang sangat bagus, sampai tak bisa kutolak. Mendengarnya, Hyejin meminta Juwon agar segera menandatanganinya. Dan Juwon pun akhirnya menandatangani kontraknya yang langsung membuat Hyejin bersorak karena terlalu senang. Namun saudaranya memintanya untuk segera duduk dan makanlah, karena ia sudah malu. Dijelaskan isi kontraknya. Jadwal lapangan akan memprioritaskan permintaan. Pihak A dan pihak B akan menangani segala macam kebutuhan pihak A di luar perburuan dan kehidupan sehari-hari. Hyejin pun memberikan black card untuk digunakan Juwon dalam memenuhi kebutuhannya, dan aku yang akan mengatur semua uang yang kamu dapatkan dari perburuan. Jika nanti kamu membutuhkan lebih banyak penjelasan, jangan sungkan untuk menghubungiku. Kapanpun. Juwon mencoba untuk menutupi rasa senangnya, dan ia pun berujar di dalam hati. Ini gila. Terlihat Juwon yang sudah berpindah ke tempat barunya. Ia mengatakan bahwa penjelasannya sudah lebih dari cukup. Ia berpikir tempatnya sekarang sangatlah bagus. Juwon sangat senang dengan kontraknya karena membuatnya berburu dengan lebih mudah dibandingkan saat ia sendirian, dan lagi aku menghindarinya karena suatu alasan. Tapi sejujurnya, Hyejin memanglah sangat cantik, dan sekarang aku memiliki dia sebagai manajerku, membuatku tidak perlu iri dengan Muha lagi. Dan setelah ia mendapatkan skillnya semua berjalan semakin lancar, terlihat notifikasi sistem. Blood Frenzy Rank SS telah dicopi, Blood Frenzy Rank SS telah ditingkatkan, Tier 1 Blood Frenzy Rank X. Hal itu mengejutkan Juwon karena ia mendapatkan skill gacha upgrade, dan sekarang ia tidak perlu bertemu dengan Haesung lagi. Dan sekarang waktunya untuk mencobanya dengan Ice Spear. Ia tiba-tiba saja teringat kata-kata Hyejin tentang dirinya yang sangat kuat. Ia berpikir jika ia menggabungkan Fireball dan Blood Frenzy, pasti attack power-nya akan sangat gila. Jadi sepertinya ini saatnya. Juwon pun mendatangi Hyejin dan menyapanya. Hyejin bertanya, ada apa? Juwon memintanya untuk bersiap untuk masuk ke dalam field, karena hari ini aku akan benar-benar menggendongmu. Don't to be continued. Terima kasih karena telah menyaksikan video dari saya. Tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya.